Shalom, Anda mendengarkan Special Empowering Khotbah Kristen yang dibawakan oleh Pastor Cahya Adi Chandra. Di dalam program ini, Roh Kudus akan menyembuhkan, mengurapi, dan memberkati saudara. Karena itu, berdoalah sebelum mendengarkan khotbah, bersepakatlah untuk menerima pertolongan Roh Kudus di dalam nama Yesus, menerima zaman Roh Kudus dan perbuatan-perbuatan ajaib dari Roh Kudus. Klik like, subscribe, dan share, bagikan kepada orang-orang yang Anda kenal. Selamat mendengarkan Special Empowering Khotbah. Tuhan Yesus memberkati dan Roh Kudus menyertai kita semua. Kita masuk pada firman Tuhan, lawatan Roh Kudus dan dipimpin dalam keseharian. Bilang kiri kanan, lawatan Roh Kudus dan dipimpin dalam keseharian. Nah, ini sudah ke-8. Jadi untuk membawakan series yang panjang itu harus ada jeda buat refresh. Jadi kemarin kita jeda dulu dengan belajar tentang karunia nubuatan, kehendak bebas dan iman. Tapi setelah dijeda, itu biasanya harus direview dulu. Supaya ingat terakhir ini sudah sampai di mana pengajaran yang disampaikan. Jadi saya akan review singkatnya. Ya. Ada beberapa hal yang sudah kita pelajari dari pertemuan terakhir yang membahas ini. Yang pertama adalah kehendak bebas. Untuk kita memilih dipimpin Roh Kudus. Bilang kira-kira kehendak bebas, memilih dipimpin Roh Kudus dalam keseharian. Setelah menerima pengurapan. Oke. Jadi setelah seseorang menerima pengurapan dari Tuhan, menerima mandat, panggilan dari Tuhan, dan pengurapan untuk menyelesaikannya. Ternyata ada tugas sehari-hari yang setiap hari adalah bagian saya dan saudara. Yaitu kita memutuskan, memilih kita mau dipimpin Roh Kudus hari ini. Jadi hari demi hari, yang bisa mengerti katakan amin. Karena hati manusia berubah terus. Jadi setiap bangun tidur pastikan Anda memilih mau dipimpin Roh Kudus hari ini. Dan besok juga demikian dan seterusnya. Setelah saudara ke gereja dalam persekutuan yang erat dan manis dengan Roh Kudus. Anda harus membawa Roh Kudus itu setiap hari dalam kehidupan kita. Satu kisah di Alkitab yang tercatat untuk kita belajar. Ada tentang Raja Saul. Raja Saul itu diurapi oleh Tuhan. Nabi Samuel membawa pengurapan itu. Tetapi pada saat keseharian yang terjadi adalah. Apa yang Tuhan kerjakan pertama kali setelah kita diurapi Roh Kudus dari hari Senin sampai Sabtu adalah membentuk karakter kita. Karena itu the fruit of the spirit, buah roh Galatia 5:22-23. Itu bicara, buah roh itu bicara karakter rohani. Katakan karakter rohani. Jadi jangan salah paham saudaraku. Kekristenan bukan untuk kaya, sekedar sembuh. Itu pasti ditambahkan. Sama-sama katakan pasti ditambahkan. Seperti kalau kau beli mobil itu udah pasti dapat ban. Kan enggak lucu saudara beli mobil terus gak dapat ban. Saudara beli BYD yang baru, saudaraku. Sekarang BYD udah 180 jutaan, saudaraku. Mau masuk Indonesia. Ya, udah di pameran di Jakarta kan udah murah-murah sekarang mobil listrik. Nah, gak mungkin saudara beli mobil listrik terus gak ada bannya atau gak ada baterai listriknya. Kalau beli mobil listrik sudah pasti dapat baterainya. Yang bisa mengerti katakan amin. Jadi jangan terlalu berfokus hidup nyari baterai. Itu pasti dapat, tinggal di charge aja kalau udah dipakai. Apalagi ban pasti dapat. Ya, kehidupan yang baik, rumah tangga yang berhasil, kesehatan, itu ada semua sudah dibayar di kayu salib. Yang bisa mengerti katakan amin? Yang bisa mengerti katakan amin? Sama-sama katakan beli mobil pasti dapat ban. Bilang kira-kira beli mobil pasti dapat ban. Beli mobil listrik pasti dapat baterai. Bilang kira-kira mobil listrik. Kalau nggak bisa jalan. Mobilnya ada di tengah jalan nggak ada baterainya kan. Dagelan yang jualan itu. Oh baterainya nggak dijual Pak, langka. Lu ngapain dijual mobilnya? Iya. Tuhan suruh saudara untuk amanat agung jadi terang inspirasi. Nggak ada baterai. Saudara nggak jalan hidupnya mogok. Berarti kan saudara butuh power. Yang bisa mengerti katakan amin. Saudara butuh kuasa, power. Untuk menggerakkan engine hidup saudara. Roh Kudus is the power. Yang bisa mengerti katakan amin. Nah, Saul sudah menerima pengurapan tersebut. Tetapi di dalam keseharian dia menolak dibentuk Tuhan. Ada satu karakter yaitu populis. Dia takut manusia. Saudaraku kalau kau takut kata manusia, Tuhan berkata.
Nanti kalau anak manusia datang, kamu menyangkal anak manusia, kamu juga akan disangkal. Jangan terlalu terbuai sama pengajaran-pengajaran, kalau udah dibaptis itu sudah pasti selamat, mau memperkosa, membunuh, itu saya pikir itu pengajaran yang luar biasa kacaunya saudaraku. Keselamatan itu harus dikerjakan, keselamatan dengan takut dan gentar. Bukan Anda hidup jadi sembarangan. Itu sebuah kekacauan pengertian tentang ketuhanan Yesus Kristus. Nah, Saul ini akhirnya memilih untuk lebih takut bukan takut akan Tuhan, tapi takut akan manusia. Di zaman ini manusia begitu takut ketahuan jadi orang Kristen. Takut ketahuan kita penuh Roh Kudus. Takut ketahuan kita berbahasa roh. Kita begitu takut seakan-akan kita itu pencuri, seakan kita penjina dan kriminal, sehingga kita takut ketahuan kalau kita orang rohani. Iya. Tapi para pendosa itu menyebarkan dosanya di media sosial begitu hebat. Pamer dosa-dosanya, kehidupan glamornya, kehidupan korupsinya dipamerkan, pencitraannya. Sementara kita takut untuk menunjukkan identitas bahwa kita ada orang rohani yang penuh Roh Kudus. Nah, itulah Saul. Saul begitu takut ditinggal pengikutnya. Di dalam 1 Samuel 15 ayat 10 sampai 28, saya baca dengan cepat. Apakah Tuhan, atau kita baca sama-sama lah. 1 Samuel 10 ayat 1 Samuel 15 ayat 10 sampai 28, saya baca dulu ya. Jawab Samuel, apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Jadi Tuhan bilang gini, kalau kamu berperang untuk mengambil alih tanah yang sudah diberikan, bukan untuk merampok. Motivasinya itu bukan kau mengambil alih, itu kau rampok. Kau bukan perampok. Ya, kau hanya mengambil bagian tanah terjanji yang memang sudah menjadi milikmu. Tapi yang dilakukan Saul adalah dia tidak taat. Dan dia degil, dia bilang, saya ambil semua hewan dan ternaknya. Untuk saya persembahkan ke Tuhan sebagian. Untuk saya kasih persembahan ke Tuhan. Lalu inilah yang dibilang. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan seperti mendengarkan suatu Tuhan? Ada yang lebih penting dari ngasih persembahan, yaitu kamu taat kepada firman Tuhan. Gitu ya. Ayat berikutnya, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Karena engkau tidak taat Saul kepada Tuhan. Kamu tidak lagi dipercaya menjadi raja. Tapi setelah tidak dipercaya, dia itu masih jadi raja sekian belas tahun. Kurang lebih 13 tahun setelah itu dia masih menjadi raja dengan cara jalan sendiri dengan kekuatan sendiri. Jadi saudaraku, setelah seorang dicabut pengurapan bisnisnya, dicabut pengurapan kepandaian, kepintarannya dan pekerjaannya, pengurapan Daniel dan Yusuf supaya berhasil menjadi CEO itu dicabut, mungkin masih ada belasan tahun sisa. Karena Tuhan masih menunggu orang itu bertobat. Tapi setelah belasan tahun Tuhan tidak pernah bertobat Saulnya. Bahkan dia pun akhirnya membutuhkan suara Tuhan, dia mencari peramal, dan peramal itu memanggil arwah, dan keluarlah Nabi Samuel, sengaja dibiarkan terjadi hanya untuk memberitahu kamu akan mati hari ini. Jadi itu diizinkan Tuhan, Samuel itu keluar dari bawah tanah dan bilang, kamu udah dikasih kesempatan Tuhan, ceritanya gitu singkat ya. Dan kamu tidak mendengarkan belasan tahun, sekarang hari ini kamu akan dicabut dan masuk neraka. Dan tidak bertobat juga, itulah orang degil. Harusnya dia bertobat dong. Penjahat di kayu salib juga bisa di menit terakhir sebelum mati bertobat. Yesus, kalau engkau datang sebagai raja, aku percaya, ingatlah aku. Ya, engkaulah juru selamat. Dia percaya Yesus adalah raja, anak Allah yang hidup. Dan dia akan masuk surga. Hari ini engkau dan aku akan ada di Firdaus. Oke. Ada yang berkata beruntung sekali itu penjahat. Beruntung sekali dia bikin dosa sekian belas puluh tahun hidupnya. Lalu di detik terakhir terima Yesus, enggak. Hari itu juga masuk Firdaus. Saudaraku, dipikir juga, apakah beruntung kalau digantung di atas, ditelanjangi, terus dicambuk, apakah beruntung? Kan enggak, itu penderitaan yang apa? Hebat, kemaluan yang ditanggung keluarganya, kan malu punya anak penjahat di kayu salib kan.
Jadi jangan iri sama orang fasik. Yang bisa mengerti katakan amin. Kalau orang fasik dapat kasih karunia, jangan juga sewot. Karena itu kedaulatan Tuhan. Tuhan itu murah hati. Yang bisa mengerti katakan amin. Oke. Sama-sama kita baca, berkatalah Saul 1, 2, 3. Berkatalah, boleh ditayangkan? Berkatalah Saul kepada Samuel. Ya udah saya baca dulu ya. Aku telah, oh udah muncul ya. Boleh munculkan? 1, 2, 3, berkatalah. Aku telah berdosa sebab telah kulangkai titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat karena itu aku mengabulkan. Iya, dia tuh udah ngaku dosa tapi sekarang tetapi ini orang degil kan. Dia mau ngomong tapi kan saya butuh rakyat. Jadi raja masih pakai tapi pula. Kalau bertobat gak ada tapi-tapian. Bilang kiri kanan bertobat gak ada tapi-tapian. Bertobat pakai tapi degil. Bilang kiri kanan bertobat pakai tapi degil. Itu yang banyak ragi dan sehat buat probiotik itu tape. Ini tapi. Sama-sama berikutnya 1, 2, 3. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan, sebab itu telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul memegang puncak jubah Samuel tetapi terkoyak. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyak daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Jadi setelah kita menerima panggilan kita sebagai anak raja dipanggil, ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi karyawan, ada yang menjadi ibu rumah tangga. Berikutnya adalah tugas kita adalah melaksanakan mandat amanat agung. Karena itulah pengurapan diberikan. Yang bisa mengerti katakan amin. Karena itu kuasa Roh Kudus. You shall receive power, satu kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu dan kamu akan menjadi saksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung dunia. Yang percaya katakan amin. Nah ini saya review ya. Saul menerima mandat. Dia menerima urapan, diurapi Tuhan. Dia semalam-malaman rebah kepenuhan Roh Kudus seperti Nabi. Tetapi dalam keseharian ia menolak hidup dipimpin Roh Kudus. Ia memilih takut hari-harinya. Dia memilih takut ditinggal pengikut. Takut tokonya sepi kalau jujur. Takut kalau nggak korupsi, takut miskin. Dia begitu banyak ketakutan-ketakutan. Harusnya manusia lebih takut akan Tuhan daripada takut akan manusia. Yang mengerti katakan amin. Padahal mandat dari Raja Saul adalah membawa seluruh bangsa menjadi bangsa yang takut akan Tuhan dan termasyur. Sehingga orang-orang bangsa-bangsa lain mengenal Tuhan Allah Israel yang hidup. Dan itu misi ini dikerjakan oleh Daud. Dan dilanjutkan oleh Salomo. Tapi Saul bukan hanya dorhaka. Dorhaka adalah tahu firman, sengaja tidak melakukan. Oke, jangan berzina, sengaja udah tahu jangan. Jangan mencuri, sengaja mencuri. Jangan bersaksi dusta, sengaja bersaksi dusta. Hormatilah ayah ibumu, sengaja kurang ajar sama ayah ibu. Itu namanya dorhaka. Dorhaka bisa karena kilaf. Daud juga dorhaka pernah kilaf. Tapi orang dorhaka ditegur sama kakak rohaninya, sama gembalanya, atau suami atau istrinya, atau otoritas yang lebih rohani dari dia. Itu bisa bertobat, contohnya Daud. Yang bisa mengerti katakan amin. Tapi dorhaka terus menerus. Contoh durhaka itu saudara tiap minggu ke gereja. Mungkin pejabat, penatua, majelis, apapun gitu di gereja ya. Tim musik, worship leader. Pelayanan apapun ya, jabatan apapun. Setiap minggu ke gereja. Ya. Tapi saudara durhaka dari minggu, demi minggu, demi minggu, demi minggu, demi minggu. Ya saudara, di Bandung ini kan hobi-hobi orang-orang kaya kan punya simpenan, bukan deposito. Simpenan gadis karaoke, pijat plus-plus, itu kan biasa ya. Di kota
metropolis besar, Bandung, Jakarta, Surabaya, kehidupan seperti itu. Penuh dengan godaan, kalau nggak punya Tuhan Yesus, ya ikut arus saja semua melakukannya. Minggu ke gereja kayak nggak ada apa-apa, minggu depan nggak ada apa-apa. Itu durhaka diulang terus-menerus. Seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun, 24 minggu, 52 minggu, diulang terus-menerus. Narkoba ke gereja, ngerokok, mabuk, terus kayak nggak ada apa-apa gitu. Kalau ke gereja lingkaran suci gitu ya, duduk di belakang takut atau gimana, senyum-senyum, duduk di tengah atau mau dimanapun. Ya nggak penting posisi duduknya, tapi tidak pernah. Jadi sengaja tahu, sengaja dengan firman, sengaja tidak melakukannya adalah durhaka. Tetapi durhaka terus menerus tidak bisa dikoreksi, ditegur adalah kedegilan. Jadi kalau sudah tingkat degil ya sudah. Tuhan cari orang lain. Biasanya dikasih waktu belasan tahun. Dalam kasus Saul dikasih waktu sekitar 13 tahun. Dan kedegilannya gak pernah berubah. Dalam kasus orang Israel 40 tahun degil. Jadi padang gurun mereka berputar-putar. Ingat ceritanya ya? Akhirnya mereka mati semua di padang gurun. Dalam kedegilan mereka. Apakah mereka masuk surga? Saya bilang enggak lah, mereka gak masuk surga lah. Jadi lucu, mereka di padang gurun hidup menderita, mati masuk neraka. Hidup macam apa itu? Tanggung ya. Tanggung ya. Ceritanya ikut Tuhan tapi degil jadi penderitaan, muter-muter diri sendiri, diproses Roh Kudus gak beres-beres karakternya. Gak pernah menikmati tanah susu limpah dan madu. Banyak orang Kristen karena gak pernah beres di proses karakternya, miskin aja terus. Rumah tangganya gak pernah bahagia terus, hidupnya menderita terus. Dan dia bilang salib itu kalau saudara, salib itu gini. 12 ini ketua sinode kami, Pendeta Adi Sutanto bagi ini ke pendeta-pendeta. Salib tuh gini. Jadi kita tuh ada di sinode JKI, ketua sinode Pak Adi Sutanto ya. Dia cerita gini, salib tuh contohnya adalah 12 Rasul Yesus itu memikul salib. Yohanes digoreng, Thomas ditombak dibunuh maksudnya ya. Petrus disalib beneran. Atau misionaris-misionaris di Cina, orang-orang di Cina sekarang itu yang Kristen underground, kalau ketahuan komsel di rumah dilaporkan, lalu dipenjara 13 tahun karena komsel, karena connect group. Dan mereka pemimpin connect grupnya itu udah biasa 13 tahun, 26 tahun, pendetanya udah 40 tahun di penjara keluar masuk seperti itu. Ya. Nah itu salib. Ya. Tapi kalau ke gereja nggak bangun itu bukan salib, itu kebodohan. Iya, kalau saudara gesek kredit card nggak bisa bayar, itu tolol bukan salib. Mohon maaf ya bahasanya biar nyampe. Kalau terlalu manis nggak tersinggung. Firman Tuhan tuh berhasil kalau seseorang tuh tersentuh. Oh iya gue tolol gitu ya baru berhasil. Ya, kalau terlalu manis gitu ya nanti masuk kiri keluar kanan gitu kan. Itu bukan salib. Ya berantem suami istri karena dua-duanya egois nggak mau ngalah. Itu bukan salib. Itu kebodohan. Gak bisa bayar sekolah karena nganggur, ya kerja aja, itu bukan salib. Itu bukan salib. Jadi kalau Yesus pikul salib, sangkal diri itu karena dianiaya zaman dulu. Zaman sekarang kita menganiaya diri sendiri. Menganiaya, utang lebih banyak, yang ini belum lunas. Udah, ayo beli handphone zaman sekarang anak muda ya. Beli harus iPhone, kredit card, cicil. Mobil, beli harus yang 500 juta, cicil. Rumah harus di tempat yang komplek mewah, cicil. Akhirnya gak bisa bayar semua. Liburan cicil. Bayangkan kalau kasih karunia Tuhan dicicil, gimana ceritanya? Yesus tuh bayar lunas di kayu salib, bukan cicil di kayu salib, yang mengerti katakan amin. Hidup kita tuh bayar lunas seperti Yesus, bayar lunas di kayu salib. Yang mengerti katakan amin. Tapi kalau bayar lunas nggak punya. Ya udah gak usah beli iPhone, beli aja handphone merek lain. Cobalah belajar hidup dengan semboyan yang Yesus lakukan. Bayar lunas di kayu salib. Yang bisa mengerti katakan amin. Kalau nggak pakai ilustrasi slang gini nanti nggak nangkep. Bilang kira-kira bayar lunas di kayu salib. Oh, yang bayar siapa? Yesus di kayu salib. Kan semua sudah diberikan, sudah tinggal bekerja segenap hati untuk Tuhan. Oke, yang mengerti katakan amin. Saudaraku menyenangkan loh kalau saudara bisa jadi, kalau pendeta bisa jadi yang gak takut manusia itu, dia bisa bilang apapun yang Tuhan suruh.
Kalau pendeta takut manusia tuh dia takut ini tersinggung terus. Akhirnya ngomongnya nggak ada isinya. Akhirnya gerejanya penuh orang berdosa, penuh orang berhutang. Akhirnya krisis datang, semua jatuh miskin satu gereja. Dan pendeta itu juga nggak berani ngomong apa-apa. Tersandra seperti Saul, tersandra jemaat sendiri. Setiap dari kita sudah merdeka, jemaat merdeka, pendeta merdeka, anak kecil merdeka, orang tua merdeka. Semua sudah merdeka, tidak takut manusia tapi takut Tuhan. Dan ikut firman Tuhan. Landasannya sama, semua harmonis di bawah firman Allah. Yang mengerti katakan amin. Saya lanjutkan ya. Akhirnya Saul udah durhaka, dekil lagi di end. Selama 13 tahun tersebut, saudaraku 13 tahun hitungannya karena Daud 13 tahun kemudian menjadi raja. Daud menjadi raja ketika Saul mati. Jadi angkanya dari situ ya. Nah jadi gini, si Saul itu kan jadi raja terus nih, tanpa pengurapan, ngeri ya. Saudara jadi pebisnis tanpa pengurapan. Saudara jadi ibu rumah tangga zaman ini yang anaknya banyak, saudaraku. Tanpa pengurapan. Saudara jadi karyawan zaman ini, jadi manajer direktur zaman ini. Di mana target selalu naik setinggi langit, gak pernah turun. Mana ada target marketing turun? Enggak ada, turun sedikit naik segunung. Iya kan? Mana ada? Mana ada harga turun? Ada harga turun. Harga beras dulu berapa? 800, sekarang berapa seliter? Harga bensin naik turun, tapi grafiknya dia terus naik, betul ya? Makanya anak Tuhan juga naik dan tidak turun. Kalau semua naik, anak Tuhan tidak naik, berarti kan kita dipermiskin. Yang bisa mengerti katakan amin. Jadi tadi, akhirnya si Saul tadi kerasukan roh jahat. Ditariklah pengurapan Roh Kudus. Tapi dia masih punya yang dulu. Dan pengurapan yang dulu itu tidak bisa menahan hal-hal baru. Tidak bisa menahan serangan-serangan setan yang baru karena itu pengurapan yang dulu. Diurapinya 13 tahun yang lalu. Pernah ditiup nabi lalu penuh. Itu dulu. Yang bisa mengerti katakan amin. Dia selalu kerasukan roh jahat. Bahkan dia harus minta tolong Daud untuk main musik supaya setannya keluar. Hidupnya penuh penderitaan, stres, gak bahagia. Jadi Saul itu was-was terus takut dibunuh Daud. Padahal Daud gak akan bunuh Saul. Dia mencari Daud kemana-mana untuk dibunuh. Iri hati, khawatir, itulah rentetan dari seseorang yang meninggalkan Tuhan. Oke, jadi ada kehendak bebas. Jadi Bapak Ibu punya kehendak bebas dari Senin atau pulang dari ruangan ini sampai minggu depan. You have the choice. Pilih pilihan yang benar. Saya mau hari ini dipimpin Roh Kudus. Bilang kira-kira saya mau dipimpin Roh Kudus hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua saya masih review ya. Jangan memadamkan urapan Roh Kudus. 1 Tesalonika 5 ayat 19. Jangan padamkan api roh, dalam bahasa Inggrisnya quench not the spirit. Kalau saudara membaca yang New King James Version atau King James Version, itu selalu ada keterangan spirit itu upnomia, artinya adalah Roh Kudus, roh kuasa. Whispering, roh yang berhembus begitu ya. Jadi firman Tuhan berkata quench not the spirit. Nah, dalam Indonesia jangan padamkan roh, tapi kata quench itu sebenarnya mendefinisikan sesuatu yang terbakar dengan api, lalu dipadamkan. Di quench itu sering digunakan dalam istilah heat treatment di dalam industri atau perlakuan panas. Quenching atau quench ya adalah proses pendinginan cepat pada logam yang dipanaskan, biasanya baja. Untuk mencapai sifat mekanik tertentu seperti kekerasan dan kekuatan tinggi, sehingga dia langsung didinginkan cepat untuk mencapai sesuatu tingkat kekuatan tinggi. Ya, jadi didinginin gitu. Yang panas membara, melepuhnya merah-merah gitu, didinginkan. Logam dipanaskan hingga suhu tertentu di atas suhu kritis sampai tadi menyala gitu, membara itu. Lalu didinginkan cepat. Biasanya dikasih air, minyak atau larutan garam. Pendinginan cepat ini mengunci, perhatikan. Quenching itu mengunci struktur mikrologam pada kondisi diinginkan mencegah berubah. Jadi pengerti ya quenchnya ya. Ketika Roh Kudus mengurapi kita, ada api yang merubah kita. Ketika kita memadamkan itu, kita kunci supaya Roh Kudus jangan ubah apa-apa. Dan itu kehendak bebas. Yang bisa mengerti katakan amin. Karena saya udah jelaskan kerasukan setan beda
kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus itu membutuhkan kehendak. Kerasukan setan tidak peduli, saudara tidak mau, saudara dirasuk aja. Roh Kudus kasih, dia menghargai kehendak bebas. Jadi jangan padamkan roh, don't quench the spirit adalah kondisi mencegah, mengunci struktur migologam pada kondisi ini mencegah berubah. Katakan mencegah berubah. Nah, jadi kalau saudara kepenuhan Roh Kudus, perhatikan Yesus pertama kali penuh Roh Kudus dibawa kemana? Wih, pada pintar semua jemaat, terima kasih. Dibawa kemana? Itu loh. Pada saat kita kepenuhan Roh Kudus, jangan mikir kayak sembunyi. Enggak, itu semua pasti ditambahkan. Bukan itu yang penting. Itu enggak gitu-gitu penting amat. Itu dengan sendirinya. Kalau beli mobil dapat ban. Bukan itu maknanya, tapi begini. Yang pertama kali dirubah adalah karakter. Kelakuan. Supaya kita menjadi serupa dengan mendekati paling tidak dengan Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus. Ya, ini masih review ya. Jadi review yang nomor 2 tadi, jangan memadamkan urapan Roh Kudus. Katakan jangan padamkan urapan Roh Kudus. Ini masih review. Yang ketiga, masih review ya, supaya saudara nggak kehilangan link yang terakhir dari mana gitu ya, sampai mana. Putuskan memilih bersepakat mengerjakan misi kehidupan dalam keseharian. Katakan sama, putuskan bersepakat mengerjakan misi kehidupan. Jadi kalau saudara bangun tidur, ibu-ibu tuh sekarang jam 5 harus sudah bangun karena jam 6 berangkat karena sekolah sekarang 6:30. Bapak-bapak masuk kantor jam 7, jam 8 biasanya kantor. Anak-anak 6:30. Begitu bangun, putus saya mau hidup dalam amanat agung hari ini. Saya persembahkan hidupku Tuhan. Roh Kudus bekerjalah supaya jadi inspirasi, jadi terang, jadi berkat. Karena rangkaian hari itu membangun momentum sebuah perjalanan, sebuah kebangunan rohani. Yang mengerti katakan amin. Ketika quenching the spirit atau mendukakan Roh Kudus, memadamkan Roh Kudus tadi, memadamkan api Roh Kudus, jangan padamkan api Roh itu. Terjadi, Tuhan pun sampai menyesal telah memilih. Saudara jangan pikir gini, apa Tuhan menyesal? Iya, tertulis di Alkitab. Tuhan menyesal memilih Saul. Karena ada faktor kehendak bebas. Dan ternyata dengan dibantu Roh Kudus pun dia malah degil. Tidak Tuhan harapkan seorang diurapi itu menjadi degil, bukan rancangan Tuhan. Oke. Dan Nabi Samuel kesal, Tuhan menyesal, Nabi Samuel kesal. Dan Nabi Samuel sedih. Karena yang mengangkat, mengurapi, melayani, mementor adalah Nabi Samuel. Kedegilan adalah kedurhakaan yang terus-menerus diulang. Begitu ya, itu akan memadamkan roh, quench the spirit. Apakah kita mengerti misi hidup kita? Kalau kita tahu dan kita nggak melakukan, sengaja tidak melakukan, kita sudah durhaka. Tapi terus menerus setiap minggu kita tahu amanat agung dan tidak dilakukan, kita sudah degil. Disitulah tidak dibutuhkan pengurapan Roh Kudus dalam hidupmu. Buat apa Roh Kudus? Nanti balik lagi, memanfaatkan Tuhan supaya kaya, berhasil, makmur. Tuhan tidak bisa diperalat. Itu adalah penambahan yang terjadi dengan sendirinya. Tak kasih tahu ya. Kalau ada orang tinggal di panti asuhan, terus diangkat anak sama Zuckerberg, Mark Zuckerberg. Ya, diangkat anak. Dia kan adopsi anak juga. Saya mau tanya, anak di panti asuhan yang gak punya apa-apa miskin, baju pun baju panti asuhan, nothing kan? Anak panti asuhan tuh bajunya punya panti asuhan. Iya kan? Nothing kan? Ketika jadi anak adopsinya Mark Zuckerberg, kaya nggak? Kaya nggak? Boleh nggak dia naik mobilnya papanya? Boleh nggak dia tidur di rumah papanya? Boleh nggak dia jalan-jalan pakai apapun fasilitas ayahnya? Boleh nggak? Itu loh. Ya. Jadi perlakukanlah Bapak kita sebagai Bapak. Bukan sumber memperalat kita peralat. Enggak. Nanti dengan sendirinya kok jadi anak. Kalau benar tingkah lakumu memperlakukan dia sebagai Bapak. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, cacat celah kronis umat Tuhan adalah durhaka dan degil.
Kalau gereja dipenuhi orang durhaka, waduh. Tapi gereja dipenuhi orang degil, the end. Gak ada Roh Kudus lagi di gereja. Kalau durhaka masih bisa ditolong Roh Kudus. Tapi degil, Tuhan juga bilang, yuk kita cari gereja lain. Tuhan yang ngomong gitu. Karena pengurapan Roh Kudus tidak turun di setiap gereja. Kalau isinya semua orang degil hanya mendukakan. Dan hujat Roh Kudus tidak ada pengampunannya. Kalau mendukakan masih bisa, tapi hujat Roh Kudus. Akhirnya degil lama-lama itu hujat Roh Kudus. Ya, saya mau masuk hari ini. Apa sih yang membuat kita memadamkan atau quench api Roh Kudus? Ini yang saya bagikan hari ini. Ya, perbuatan kedagingan akan memadamkan api Roh Kudus. Sama-sama katakan perbuatan kedagingan akan memadamkan api Roh Kudus. Pastor, perbuatan kedagingan itu apa ya? Kalau misalnya saya lapar gitu, saya lihat atau saya makan banyak itu kedagingan. Bukan begitu ya. Bukan begitu. Tapi kalau saudara makannya 10 piring, ya saya pikir itu kedagingan, terus sakit perut gitu kan. Ya. Kaya bukan berarti saya enaknya saudara. Saudara bisa beli 10 piring steak, bukan berarti saudara bisa makan 10 piring steak. Coba suruh makan 10 piring steak. Daging itu kan kenyal ya. Dia masuk 10 piring steak besar-besar gitu ya. Saudara akan kolik. Sakit perut, betul ya? Iya. Jadi jangan salah orang kaya dengar baik-baik. Bukan berarti Anda kaya, Anda pakai 10 jam. Anda pakai satu kan? Betul kan? Bukan berarti Anda makan 10 piring, Anda cuma makan satu. Kalau enggak nanti sakit. Saudara pakai 10 jam, nanti saudara dibilang sakit jiwa. Beneran. Iya. Saudara kaya hanya memunculkan karakter saudara. Kalau saudara tahu rasa cukup, saudara akan diperkaya Tuhan lebih kaya lagi. Karena rasa cukup menimbulkan saudara bisa membaginya bagi orang lain. Yang bisa mengerti katakan amin. Jadi maksudnya apa? Maksudnya ini biar jelas. Tertulis di Alkitab. Galatia 5 ayat 16 sampai 21. Galatia 5 ayat 16 21. Sama-sama kita baca yuk. 1, 2, 3 maksudnya ini ya. 1, 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Berikutnya sebab karena keduanya bertentangan. Jadi dikatakan keduanya bertentangan. Dikatakan kalau saudara mau hidup dipimpin Roh Kudus, ya, dikatakan dengan jelas jangan saudara menuruti keinginan daging. Karena duanya bertentangan. Katakan Roh Kudus dan daging bertentangan. Sama-sama Roh Kudus dan daging. Sama-sama akan tetapi, 1, 2, 3. Akan tetapi, jikalau kamu beri dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata. Nah, ini maksudnya. Sama-sama 1, 2, 3. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Bahwa barang siapa, sama-sama 1, 2, 3, bahwa barang siapa ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan. Nah, yang sudah ikut Bible School Fondasi Iman 1 ngerti kan bahwa kenapa harus keselamatan harus kerjakan ya. Karena kalau kita melakukan perbuatan daging ini, kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan. Tapi saya ke gereja, saya pelayanan, saya jadi pendeta, saya pengkhotbah, saya ketua sinode, saya penatua. Oh, kamu nggak dapat. Yang gak tahu kenapa kau melakukan itu, siapa yang suruh kata Tuhan. Kamu, intinya apapun yang kamu lakukan, kamu gak dapat bagian kerajaan Allah. Jabatanmu apapun di gereja, dari jemaat sampai pemimpin, ya kamu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tadi apa aja?
Perbuatan daging telah nyata, dibaca lagi. Tertulis di Alkitab. Ya, sama-sama 1, 2, 3. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, terus sihir, perseturuhan, perselisihan, iri hati, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabokan, tukang mabok nih ya, pesta pora dan yang sejenis tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini harus ngerti saudara. Banyak orang mau menjadi kontekstual, bikin connect grup mabuk bareng. Oh ada. Gerejanya besar, ribuan jemaat. Cara jangkauannya gitu. Main biliar, rokok, mabok bareng. Connect grupnya minta disetirin seseorang yang saya kenal, gue lagi mabok. Bukan mabuk Roh Kudus ya. Padahal kemabukan ini kan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan. Oh, ini gereja gak sesuai firman Tuhan ya. Penjangkauan sih penjangkauan, tapi jangan juga kita jadi perjina, percabul demi menjangkau orang lain. Nanti kau jalan sendiri. Bahkan kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan. Ini tuh ada di Alkitab loh. Ini tuh tertulis loh. Ini tinggal dibaca, kalau niat pasti ngerti kok. Kadang-kadang kita bukannya gak ngerti dan gak tahu, tapi kita gak mau tahu. Kalau yang rajin baca Alkitab pasti ketemu ayat ini, betul gak? Kita tuh bukan yang gak tahu. Kita tahu, tapi kita perlu tahu, benar-benar tahu. Bahwa kita sudah tahu. Bahwa kita tahu. Yang mengerti katakan amin. Oke, jadi memadamkan api Roh Kudus atau pengurapan atau quench the spirit. Itu caranya adalah kalian berbuat daging aja. Padam itu. Api Roh Kudus itu padam. Tapi pada saat engkau memilih perseteruan dengan Roh Kudus, jadi kalau engkau hidupi kedaginganmu, diumbar nafsumu, kau telah berseteru dengan Roh Kudus. Dari mana? Kalian di sini. Dikatakan keduanya bertentangan. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan Roh Kudus berlawanan dengan keinginan daging. Nanti dibaca ya, pulang dicatat, dibaca. Kalau perlu dibaca biar ngerti, dihafal juga kalau perlu. Sebenarnya gini, hal-hal yang dosa gitu udah ngerti. Tapi kadang kan, itu dosa gak? Iya dibaca aja. Percabulan, kecemaran, ini kan gak usah ditafsir. Percabulan ya gampang, saudara pasti mengerti. Kecemaran sudah, kita semua tahu ini. Penyembah berhala kita tahu sih, ini bukan gak tahu. Kita harus tahu bahwa kita sudah tahu. Yang mengerti katakan amin. Ya jangan dilakukan, ini gampang banget saudaraku. Dibaca, taat, selesai. Tidak sulit. Kalau kita sungguh-sungguh sudah lahir baru, sungguh-sungguh sudah bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Roh Kudus akan menjaga kita supaya kita tidak melakukan ini seperti manusia lama kita. Yang mengerti katakan amin. Hari ini, tadi yang pertama, ini saya habis waktu yang pertama tadi. Ya, dikatakan perbuatan kedagingan akan memadamkan api Roh Kudus. Sama-sama katakan perbuatan kedagingan akan memadamkan apa? Api Roh Kudus. Kalau saudara datang ke persekutuan yang erat dengan Roh Kudus di ibadah minggu seperti hari ini. Roh Kudus turun atasmu, baik saudara didoakan atau tidak. Setiap orang yang lewat pintu menginjak di tempat ini sudah terpapar oleh kuasa Roh Kudus. Tinggal besok memutusin, mau memadamkannya atau tidak. Kalau saudara memang mau hidup di Roh Kudus, jangan lakukan hal yang bertentangan dengan kuasa Roh Kudus. Yang mengerti katakan amin. Ini yang terakhir, kedua dan terakhir. Tadi yang pertama, memadamkan urapan Roh Kudus. Ya. Yang pertama, perbuatan dagingan akan memadamkan api Roh Kudus. Sama-sama perbuatan kedagingan akan memadamkan api Roh Kudus. Yang kedua, ini terus bersambungnya. Hidup dipimpin Roh Kudus mengizinkan firman Tuhan bekerja. Sama-sama hidup dipimpin Roh Kudus mengizinkan firman Tuhan bekerja dan berfungsi dalam hidup kita. Sekali lagi, hidup dipimpin Roh Kudus mengizinkan firman Tuhan bekerja dan berfungsi dalam hidup kita. Nih, tak ceritain ya. Banyak orang tuh dikit-dikit gini, Roh Kudus bilang,
Tuhan bicara sama saya. Banyak. Pendetanya pusing. Dipanggillah saya. Untuk ngomong sama tuh pemimpin gereja yang kayak gini modelnya. Karena kalau gembalanya tidak profetik, gembalanya juga tidak ngalir dan karunia Roh Kudus, jemaat ngomong Tuhan bilang, pendetanya pusing. Si jemaat tuh menghina pendetanya kurang rohani karena pendetanya tidak profetik dan tidak mengalir dalam pengurapan Roh Kudus. Tapi pendeta itu kan juga masih wakil Tuhan, dia pasti juga menasihati dengan firman Tuhan kan? Akhirnya buat jemaat model gini tuh pemimpin gereja lain tuh ketemunya sama saya. Karena dia pikir pendetanya cuma lu yang bisa kasih tahu. Ya, nih tak ceritain ya. Banyak orang mengira hidup di pimpin Roh Kudus tuh gini, tiba-tiba ada petir, ada suara. Aku berkata kepadamu. Terus Roh Kudus kata, belok kiri. Gua hidup dipimpin Roh Kudus. Buktinya ada suara geleger. Ada satu orang mau ke rumah saya, saudaraku ya. Dulu saya tinggal di Sumbersari sama orang tua saya. Masa dari depan Sumbersari itu suju ke rumah saya yang cuma 5 menit, udah 4 jam gak nyampe rumah. Karena kata Roh Kudus belok kanan, kata Roh Kudus masuk kampung. Kata Roh Kudus keluar, kata Roh, Top, lu kenapa gak nyampe rumah gue 4 jam? Ini Roh Kudus belokin gue ke kampung. Itu setan, Top. Kalau zaman sekarang, lu pakai Google Map aja. Jangan so rohani. Google Map juga menyesatkan, tapi tidak menyesatkan seperti setan. Ada orang worship leader sering khotbah anak youth. Istrinya kewalahan. Bukan jemaat kita nggak akan kenal, tenang. Ya. Masa dia ngomong gini? Roh Kudus bilang sama saya, suruh hubungin seseorang di Jerman. Orang itu suka chat-chatan. Roh Kudus suruh saya kirim uang sama orang di Jerman. Roh Kudus suruh saya nyanyi, rekam. Nah, gue penyembahan kirim ke orang tersebut. Masalahnya orang tersebut itu love scam. Tahu love scam gak sih? Jadi ada orang ngaku cewek, kan itu cowok kan korbannya. Padahal dia cowok. Dia tuh mungkin di Kamboja, bukan di Jerman. Di Kamboja ada itu yang ditangkapin semua tuh, geng sindikat. Ada ngikutin berita gak sih? Love scam. Aduh, tahu ya, love scam tahu ya. Biar cepet nih, udah habis waktu saya. Tahu, gak usah dijelasin ya. Dirayu Joni. Kalau di istrinya bilang, apa sih sama cewek lain? Roh Kudus bilang. Ujung-ujungnya udah habis banyak, ternyata love scam. Love scam itu cowok. Ya, model gini sudah Roh Kudus bilang. Gini ya, mau dipimpin Roh Kudus, mau? Dipimpin Roh Kudus adalah mengizinkan firman Tuhan bekerja. Yang mengerti katakan amin. Baca tuh Alkitab pagi siang malam, renungkan, lakukan. Kalau dengar korban kayak hari ini firman Tuhan banyak dibagikan, lakukan itu dipimpin Roh Kudus. Masa disuruh Roh Kudus macarin, udah punya, ada Tuhan Yesus, izinkan saya menyelesaikan ini kesalnya. Udah katanya pemimpin gereja suka khotbah, Roh Kudus bilang, tak sawat sendal lama-lama. Roh kuda kali. Itu mendukakan Roh Kudus. Mana mungkin Roh Kudus nyuruh seorang selingkuh. Selingkuh sama love scam lagi, aduh. Kenapa gak selingkuh beneran? Gak usah bercanda. Bodoh banget sama love scam. Roh Kudus yang mana? Ada lagi saudaraku ya, pemimpin gereja lain saudaraku. Roh Kudus kasih tahu saya hutang lebih banyak. Gusti Allah nyuwun ngapura. Aduh sakit kencengnya. Gusti Allah nyuwun ngapura. Minta belas kasihan Tuhan. Roh Kudus suruh hutang. Baca firman Tuhan. You shall not borrow. Baca on. Jangan berhutang. Roh Kudus yang mana? Baca dong Alkitab. You shall not borrow. Bangkrut. Pendeta hutang 50 miliar, saya mau tanya, disuruh Roh Kudus yang mana? Jadi kita ini gereja penuh Roh Kudus, saya tuh bicara sama Roh Kudus sama tiap hari. Orang-orang kayak begitu ketemu saya nunduk saudaraku. Iya,
Ada orang datang ke gereja duduk di belakang. Roh Kudus bilang gereja ini harus gini. Waktu itu kan nge-koidi nggak salah asarnya dipanggilin saya. Saya lupa lah ada asar kok ini ada yang katanya pendoa syafaat kok. Punya pesan Tuhan. Lu main profetikan di gereja kayak gini. Cari gereja lain yang ada Roh Kudus, lu jadi raja di sana ngomong Tuhan bicara di sini malah. Saya duduk, saya lihat terus Roh Kudus tunjukin saya bilang, oke gitu, itu kata Roh Kudus ya. Tadi jam 10 pagi lu nonton film bokep kan. Dia nunduk dia. Tahu nggak Roh Kudus lu sama Roh Kudus gue beda. Roh Kudus gue bilang lu tuh harus bertobat, gue bilang. Setiap pulangnya. Makanya banyak gereja karismatik tuh gini ya, gimana ya? Ngedikit-dikit Roh Kudus, tahu nggak dipimpin Roh Kudus, dipimpin firman Tuhan. Tidak mungkin Roh Kudus suruh kita nggak sesuai firman Tuhan. Aduh suruh selingkuh, suruh ngutang. Aduh apa Roh Kudus yang mana? Suruh nipu coba. Kita ini gereja profetik, sangat profetik. Saya bergaul dengan Roh Kudus tiap hari. Dan Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, bukan gitu. Bukan saudara dengar Roh Kudus, saudara, hey. Dipimpin Roh Kudus artinya mengizinkan firman Tuhan bekerja dan berfungsi. Karena pada mulanya adalah firman. Semua tertulis. Kalau kamu hilangkan yang tertulis, kamu bisa kehilangan upah kerajaan surga loh. Tidak satu pun bisa mengurangi setitik pun dari Alkitab. Yesus menyempurnakan hukum Taurat, tapi setelah itu tidak. Setelah sempurna sudah tidak bisa diganggu. Jadi, hidup dipimpin Roh Kudus bukan perdukunan, bukan cenayang. Sekarang kalau nonton ke bioskop, semua film setan semua. Jadi cenayang semua orang-orang sekarang. Indigo itu kerasukan setan, tidak ada indigo di dalam nama Yesus. Ditengking keluar indigo-indigoan. Kadang indigo ngaku Roh Kudus, beda. Saudaraku di akhir zaman musuh pengurapan Roh Kudus itu udah keluar. Ada sekte-sekte aliran Kristen yang belajar kebatinan tengah dalam, belajar yoga, yang juga orang bisa rebah. Dan jadi pendeta orangnya. Itu nanti seru saudaraku. Yang asli ketemu yang palsu. Tapi kembali lagi buahnya dari mana? Buah roh. Dari buahnya kita tahu. Yang bisa mengerti katakan amin? Nah sekarang gini ya, kita perlu mengerti firman Tuhan. Karena dipimpin Roh Kudus berarti mengizinkan firman Tuhan bekerja dan berfungsi. Firman Tuhan katakan jangan padamkan roh, cara memadamkan roh. Itu kamu hidup tadi. Percabulan, kemarahan, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perselisihan, iri hati. Jadi dari semua ini yang paling bahaya tuh iri. Dosa pertama kali manusia membunuh manusia lain, kakak adik. Iri hati. Kain membunuh Habel. Iri hati mengintip, membawa dosa-dosa yang lain satu gerbong masuk, jebret. Kalau kau iri hati sama kakakmu, ini ada orang iri hati sama saudara sendiri. Sama adikmu dengan baik-baik. Itu dosa sudah mengintip, kamu sudah harus bertobat dari iri hati. Ya, gini, kalau orang lain berhasil, beruntung, bahagia, bukan iri. Cobalah kamu rendah hati bilang ini Tuhan. Dia menerima anugerah Tuhan, aku mau. Sudah orang berhasil keuangan, itu karena dia mengembalikan persepuluhan, menabur persembahan banyak. Kenapa tidak meniru? Kenapa iri hati? Ya, pekerjaan berhasil kan dia melakukan seperti untuk Tuhan. Iya, bukan malas-malasan jam 5 pulang dimatiin tidur. Enggak, dia lakukan segenap hati. Seperti jaga bayi usahanya sendiri. Jangan dikit-dikit bayi. Masa saudaraku, bayi berak, bunuh. Bayi berak buang, buka usaha, tutup. Yeay. Coba saudara punya bayi terus main cerita, saudara bunuh? Ya kan enggak kan? Iblis itu dipercaya. Jangan dikit-dikit tutup, dibunuh, ganti bayi, buang bayi, pungut lagi. Hei, kerjaan juga jangan dikit-dikit keluar. Ditegur sedikit keluar. Biarlah pembentukan karakter terjadi di dunia kerja. Oke, semakin kita penuh kasih, kita semakin tahan bergumul panjang, semakin serupa dengan Yesus. Yang mengerti katakan amin?
Nanti waktu Tuhan akan tiba mempromosikan kita. Kan gini, Yusuf tuh menderita, tiba-tiba dia dalam sehari jadi Firaun. Tapi dia menderita panjang, betul nggak? Karakternya itu disiapin panjang. Daud juga, Daud penderitaannya panjang lalu jadi raja. Yang model Saul baru mulai dibentuk, udah nyerah. Makanya Tuhan nyesel. Oke, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, waktu saya habis kita sambung. 2 minggu lagi kita sambung. Minggu depan dengan video teaching dan nubuatan. Mari kita bangkit berdiri, worship leader. Ubah hatiku dari kunci apa kemarin? D. Ya boleh, D aja. Oh, iya. Ubah hatiku menjadi. Mari kita angkat tangan, kita berdoa bahasa roh. Shikira la bahama beralaba shikira la balaba laba kata. Rababa bareni baraba shidini baraba laba kata. Kita berdua bisa berbahasa roh. Shikira baba baba beralaba laba 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 shikira la balaba. Shukura la balaba laba laba shikira la balaba laba shata da 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 da. Jesus. Change my heart, oh God. Make a day for truth. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter. I am the clay. Saya aja dulu ya. Saya dulu sendiri. Mold me and make me. This is what I pray. Ubah hatiku, ya Tuhan, menjadi baru. Ubah hatiku jadi sepertimu. Engkau penjuna, aku tanah liat. Bentuklah aku, ini doaku. Ubah hatiku menjadi baru. Ubah hatiku jadi sepertimu. Engkau penjuna, aku tanah liat. Bentuklah aku, ini doaku. Coba dikasih Tuhan, mari kita berperkara dengan Tuhan pada pagi hari ini. Gimana kalau kita nyerah aja sama Tuhan yuk. Bilang Tuhan, ubah aku aja lah. Aku gak mau di padang gurun terus. Bukankah semua sudah dibayar di kayu salib? Aku nyerah sakit terus, miskin terus, ngutang terus, berantem terus, tidur susah. Setiap Senin aku gak suka hari Senin, aku gak suka pekerjaanku. Aku terpaksa bekerja. Aku terpaksa melayani suami atau istri. Yuk kita nyerah aja yuk.
Roh Kudus akan mengubah hati kita. Gak usah 40 tahun di padang gurun. Tuhanlah gembala yang baik. Dia akan membawa kita ke padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Tapi karakter kita harus siap. Mari kita berpengaruh. Roh Kudus ubah hati kami semua. Roh Kudus ubah hati jemaat ini, Roh Kudus. Kami, saya juga, Roh Kudus. Sehingga kami sungguh-sungguh menyelesaikan, mengerjakan misi amanat agung. Tidak ada gil, tidak ada durhaka. Roh Kudus, jadikan kami seperti-Mu. Holy Spirit, change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like You. You are the potter. I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Oh Tuhan Yesus, ubah hatiku menjadi baru. Ubah hatiku jadi seperti-Mu. Engkau penjuna, aku tanah liat. Bentuklah aku, ini doaku. Ubah hatiku sama-sama. Ubah hatiku menjadi baru. Menjadi baru. Ubah hatiku jadi seperti-Mu. Jadi seperti-Mu. Engkau penjuna, ku tanah liat. Bentuklah aku, ini doa. Sama-sama katakan, ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku menjadi baru. Ubah hatiku jadi seperti-Mu. Engkau penjuna, ku tanah liat. Bentuklah aku, ini doaku. Roh Kudus, Kau berbicara kepada setiap dari kami. Kau yang lembut di dalam hati kami. Kami mau jadi emas yang murni,
Baharui kami ya Roh Kudus. Ajar kami untuk dipimpin Roh Kudus dalam keseharian. Taruhkan firman Allah itu. Bekerjalah dan berfungsilah. Holy Spirit. Tolong kami Roh Kudus. Mampukan kami Roh Kudus. Silakan saudara berdoa di hati masing-masing. Kami menerima firman Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Boleh jadi kekuatan, petunjuk, dan pemimpin hidup kami. Tuhan mau kita bahagia. Karena itu dia beri Roh Kudus untuk mengalahkan setiap masalah kita. Setiap kuk dan beban itu dipatahkan oleh kuasa Roh Kudus. Tuhan mau hidup kita berkemenangan dalam iman. Karena itu dia berikan Roh Kudus bagi kita. Izinkan setiap hari dipimpin oleh Roh Kudus. Engkau penjuru, aku tanah liat. Bentuklah aku, ini doaku. Ubah hatiku menjadi baru. Ubah hatiku jadi sepertimu. Terima kasih Roh Kudus. Dalam setiap level rohani akan ada naik level. Saya pun mengalami. Dan setiap kita naik level lebih besar, itu visi yang lebih besar. Ada kuasa yang lebih besar. Tapi hati yang lebih besar, itu juga harus ada. Karena itu Tuhan mengubah hati saya terus. Bukan pada saat dibaptis sekali enggak. Terus dari satu level rohani pada level rohani yang lebih tinggi. Katakan ubah hatiku Tuhan. Agar di level yang baru ini aku boleh punya hati yang lebih luas. Yang rela untuk melangkah. Dan rela dibentuk Tuhan. Beberapa dari Bapak Ibu Saudara sudah naik level tahun ini. Tapi naik level berarti naik mandat lebih besar, misi lebih besar.
sumber daya lebih besar. Tapi saudara harus punya hati yang lebih besar. Untuk dipimpin Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Bapa telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Engkau telah berbicara pada setiap kami masing-masing. Terima kasih buat firman Allah. Terima kasih buat pekerjaan Roh Kudus pada ibadah hari ini. Saya akan membagikan 2 berkat perutusan. Setelah itu ada 2 lagu worship ya. Tapi ini Roh Kudus masih menjamah banyak orang ya sebentar ya. Dia sedang mengubah hati. Karena naik level rohani butuh hati yang lebih besar. Tanggung jawab lebih besar, sumber daya keuangan lebih besar, butuh hati yang lebih besar. Ubah hatiku menjadi baru. Ubah hatiku jadi seperti-Mu. Engkau penjuna, aku tanah liat. Bentuklah aku, ini doaku. Ubah hatiku menjadi baru. Ubah hatiku jadi seperti-Mu. Aku tanah liat. Bentuklah aku, ini doaku. Mari kita terima berkat perutusan kita Bapak Ibu Saudara. Bagi Anda yang masih kepenuhan Roh Kudus, Anda boleh di ruangan ini. Tim worship akan sama-sama menyembah, ada 2 lagu worship. Anda boleh tinggal di ruangan ini dan menerima pengurapan Roh Kudus. Yang lain mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Kasih karunia Allah Bapa dan Tuhan Yesus turun atas Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian. Penyertaan Roh Kudus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai-Mu. Diberkatilah tangan-tanganmu yang bekerja. Apapun yang kau kerjakan oleh pengurapan Roh Kudus, engkau boleh berhasil, bahkan beruntung. Pergilah dengan roh yang menyala-nyala, engkau diurapi Tuhan. Jangan padamkan api roh, menyala-nyalalah sepanjang minggu ini. Pergilah dengan roh yang menyala-nyala. Dan jadilah berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Go and be a blessing to the world. In the mighty name of Jesus.